أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقاه. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang senantiasa memerintahkan kepada kita untuk terus bertakwa kepadanya. Karena dengan menjalankan kebaikan dan ketakwaan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya salawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya serta pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman kelak. Maka pada hari yang mulia ini khatib menyuruh kepada jamaah sekalian dan kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang Allah tetapkan dan menjalankan segala perintahnya. Karena dengan ketakwaan setiap persoalan hidup yang kita alami akan ada jalan keluarnya, dan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 7 Maret yang bertepatan dengan 8 Sya'ban 1446 Hijriah. Berarti insyaallah 3 minggu lagi kita akan masuki bulan yang mulia, bulan ibadah, yaitu bulan Ramadan. Yang bulan itu merupakan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Bulan di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka jika kita ibaratkan ibadah itu sebagai sebuah lomba, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Maka Ramadan itu seperti olimpiade, di mana di dalam bulan Ramadan para kaum muslimin itu berlomba-lomba untuk meraih medali ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang mengikuti lomba, jika dia ingin mendapatkan kemenangan, maka biasanya dia mesti mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Sudah dari sebulan sebelumnya dia mulai pemanasan, mulai latihan, tidak malah nyantai saja. Maka tidak ada orang yang mau ikut lomba kemudian nyantai-nyantai, tidur-tiduran, malas-malasan, kemudian hari H langsung ikut lombanya, kemudian mau dapat medali, itu tidak mungkin terjadi. Maka sama seperti Ramadan. Ramadan itu adalah olimpiade bagi kita, perlombaan, puncak perlombaan bagi kita. Ketika kita tidak mempersiapkannya dengan matang, kita tidak melatih diri kita untuk menghadapi Ramadan tersebut, ya maka tidak akan bisa mendapatkan medali ketakwaan, tidak bisa menjadi juara di olimpiade takwa tersebut.
Maka ibarat kata seperti lari maraton, kalau mulai lari tanpa pemanasan, maka tidak akan sampai di akhir tujuan. Kenapa disebut maraton? Karena Ramadan itu kita dituntut untuk beribadah dengan sebaik-baik ibadah kita. Itu tidak hanya selama 1 atau 2 hari saja, tapi selama 30 hari full. Itu Allah meminta kita untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga kita. Dan grafik ibadahnya itu selama Ramadan itu harus naik, tidak boleh turun. Jadi 10 hari pertama itu tinggi, 10 hari kedua makin tinggi lagi, dan puncaknya di 10 hari yang terakhir. Maka jangan sampai kebanyakan saudara kita yang ketika di bulan Ramadan makin hari malah makin maju. Di soft masjidnya makin maju. Hari pertama full sampai serambi, pertengahan tinggal setengah, akhir Ramadan kadang-kadang tinggal imam sama muadzinnya saja. Maka kalau kita menjalankan ibadah Ramadan ini tanpa persiapan akan terasa berat. Sebelum Ramadan itu tidak pernah baca Quran, jangankan baca Quran, mushafnya saja tidak tahu diletakkan di mana. Kemudian ketika Ramadan tiba pengen baca Quran 3 juz sehari, ya tidak akan bisa. Ya mungkin hari pertama masih bisa, hari kedua masih bisa, tapi tidak akan bisa istiqomah sampai hari terakhir. Akhirnya mengeluh, wah saya nggak punya bakat ini, saya nggak bisa ngaji cepat ini bukan keahlian saya. Maka sebenarnya bukan tidak bisa, bukan tidak mampu, tapi tadi kurang pemanasan, kurang latihan. Maka ketika kita itu kurang mempersiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan nanti, maka akan dikhawatirkan Ramadan itu berlalu secara sia-sia. Kita masuk Ramadan, kita menjalankan bulan Ramadan, tapi dengan ibadah yang pas-pasan saja, dengan ibadah yang penting sholat, yang penting ngaji, yang penting puasa. Ya kalau ibadah seperti ini, ya jangan mengharapkan maghfirah dan derajat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sendiri mengajar kepada orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan mereka. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah itu ketika mau berkhutbah naik mimbar, itu ketika menaiki tangga pertama dia mengucapkan amin, kemudian tangga kedua mengucapkan amin lagi, dan ketika di tangga ketiga beliau juga mengucapkan amin. Maka kemudian ketika di atas mimbar, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian kenapa tadi saya ketika naik mimbar mengucapkan amin 3 kali? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah berkata, tadi ketika saya naik mimbar, ada Jibril yang datang kemudian berdoa di sebelah saya. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, kemudian tidak bisa masuk surga karena mereka. Maka Rasulullah pun mengucapkan amin. Di tangga kedua Jibril berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang-orang yang melewati bulan Ramadan kemudian keluar tanpa mendapatkan ampunan dari Engkau. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga Jibril berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang mendengar nama Engkau, namamu, itu namanya Nabi Muhammad, kemudian dia tidak bersolawat. Maka Rasulullah pun mengucapkan amin. Inilah doa yang diucapkan oleh malaikat yang paling mulia dan diaminkan oleh manusia yang paling mulia. Maka mereka berdua mendoakan kebinasaan, kecelakaan bagi orang yang salah satunya adalah orang
yang dia itu melewati Ramadan, menjalankan bulan Ramadan, tapi tadi keluar tanpa mendapatkan pahala, tanpa mendapatkan ampunan. Kenapa? Ya tadi Ramadannya dijalankan ala kadarnya saja, tidak dengan sekuat tenaganya. Puasanya puasa seperti yang yang penting puasa saja, baca Quran ya sudah, yang penting buka Quran, sholat yang penting ikut sholat, tapi tidak ada semangat, tidak ada giroh di dalam ibadah Ramadannya. Maka di sini didoakan kebinasaan oleh dua makhluk yang paling mulia. Ini kalau sudah didoakan kebinasaan oleh mereka, ya sudah, tidak ada lagi yang bisa mencegahnya. Allah pasti mengabulkan doa mereka. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya bagaimana supaya kita terhindar dari kebinasaan ini? Ya mempersiapkan nomor 7 dengan sepenuh hati dari jauh-jauh hari. Mulai dari sekarang kita sudah mempersiapkan apa yang bisa kita lakukan nanti di Ramadan ke depannya. Jangan malah mulai baru H-1 atau H-2 baru siap-siap, itu sudah terlambat. Latihannya itu sudah tidak bermanfaat lagi. Maka apa yang bisa kita siapkan untuk memasuki bulan Ramadan nanti? Maka yang pertama adalah menyiapkan ilmu. Seperti kata Ibnu Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat kerusakan, lebih banyak kerusakan dibandingkan maslahat. Maka kalau mau kita beramal dengan benar, beramal yang membawa pahala, harus dilandaskan dengan ilmu. Kita mesti tahu apa yang diwajibkan ketika di bulan Ramadan, apa yang menjadi amalan-amalan sunnah, apa yang diharamkan ketika kita berpuasa, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya ketika kita berpuasa, itu kita harus tahu. Karena jangan sampai karena kita tidak punya ilmunya, akhirnya puasanya itu tidak berpahala. Kata Rasulullah, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya tidak benar. Puasa masih ghibah, puasa masih jelek-jelekan orang lain, puasa tapi masih enggak sholat, puasanya tidak berguna. Kemudian yang kedua, berniat untuk susah payah di dalam ibadah. Jadi ibadah itu harus dengan sekuat tenaga, bukan hanya sisa-sisa tenaga. Nah ini, ya mohon maaf, salah satu kesalahan orang itu masih seperti itu. Ketika dia ibadah hanya dengan sisa-sisa tenaga dan waktunya. Ya kalau ibadahnya seperti ini, ya bagaimana mau mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi kalau Ustaz Isa pernah mengatakan ibadah kita itu sidik tur ora apik. Sudah jumlahnya sedikit, kualitasnya jauh lebih buruk, apalagi dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah dan para sahabat. Maka untuk mengimbangi sedikitnya ibadah kita, buruknya ibadah kita, ya paling tidak, walaupun ibadah kita itu tidak sebagus yang Rasulullah kerjakan, tidak sebanyak yang para sahabat kerjakan, minimal-minimalnya ibadah itu adalah hasil dari seluruh perjuangan kita. Ibadah itu adalah ibadah terbaik kita, ibadah yang benar-benar kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya ibadah yang sekedar mengisi waktu luang kita. Inilah yang harus kita niatkan dari sekarang. Kemudian yang selanjutnya, nomor 3 adalah mulai melatih diri kita untuk beribadah, berlatih puasa, melatih sholat malam kita, melatih membaca Al-Quran.
Yang sehari-harinya masih jarang baca Quran, marilah kita buka mushaf kita, mulai kita biasakan. Yang mungkin sehari belum tentu 1 halaman, ya kita rutinkan setiap hari 2 halaman atau 3 halaman. Yang masih sholat malamnya jarang-jarang, mulai kita rutinkan. Rawatib kita, jamaah kita itu makin kita tambah, supaya apa? Nanti ketika di Ramadan, ketika mau membaca Quran, mau sholat jamaah, mau sholat tarawih, itu lebih mudah karena sudah terbiasa dari jauh-jauh hari. Dan yang keempat adalah menyiapkan bekal dana, bekal tabungan. Karena kita tahu Ramadan itu adalah bulan infak, ya, bulan di mana kita itu sangat dianjurkan untuk bersedekah dan membantu sesama kita. Rasulullah sendiri mencontohkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawannya ini bertambah-tambah ketika bulan Ramadan. Bahkan dermawannya itu seperti angin yang berhembus, saking cepatnya ngasih, saking banyaknya ngasih, itu seperti angin yang membawa nikmat. Maka ketika kita mau benar-benar bisa berinfak, ya mulai nabung dari sekarang. Kita kasih target di Ramadan itu mau infak berapa ratus ribu atau berapa juta, kemudian kita mulai kumpulkan dari sekarang. Jadi menabung itu bukan hanya untuk lebarannya, bukan hanya untuk beli baju, bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi juga menabung untuk Ramadannya, untuk infaknya. Bahkan kaidahnya itu akhirat itu jauh lebih utama. Maka bekal Ramadan, infak Ramadan itu paling tidak, kalau tidak bisa lebih banyak dibandingkan bekal lebaran, minimal-minimalnya sama. Kita nyiapkan berapa uang untuk lebaran, untuk beli baju, untuk beli kue, misalkan 500 ribu, ya minimal untuk infak selama bulan Ramadan ya juga 500 ribu, itu minimalnya. Alhamdulillah kalau bisa lebih banyak. Jadi menabung itu tadi jangan hanya untuk keperluan lebaran saja. Lebaran kan cuma 1 hari, paling pol seminggu, guys. Suasananya lebaran kan paling seminggu baru sudah selesai. Ya sudah, kalau seminggu apa yang didapatkan? Ya paling kenyangnya, puasnya, sudah selesai, tidak bisa didapatkan lagi. Tapi kalau infak Ramadan itu adalah bekal kita nanti di akhirat. Dan yang terakhir, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah menulis target. Jadi kita perlu tetapkan dari sekarang, nanti di Ramadan di Ramadan ini kita mau buat apa, kita mau ibadah apa saja, itu ditulis. Agar apa? Ketika kita punya target, ketika kita punya tujuan, maka ibadah kita itu jadi lebih serius. Bukan hanya seperti air yang mengalir, jalan-jalan saja, santai-santai saja, tidak seperti itu. Kita pasang target supaya benar-benar serius ibadahnya itu dengan segenap tenaga. Kita pasang misalkan mau khatam berapa kali, 2 kali kah, 3 kali kah. Alhamdulillah tahun kemarin itu ada santri pondok sampai 10 kali khatamnya, Pak. Ada teman itu yang khatam sampai 15 kali dalam 1 bulan. Ya monggo sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya infaknya mau infak berapa setiap hari, 10.000 kah, 20.000 kah, 100.000 kah, kita tulis targetnya. Target sholat jamaah setiap hari tidak boleh masbuk, soft paling depan. Ketika berbuka puasa mau sedekah makanan di berapa banyak, itu semua apapun yang kita mau capai di bulan Ramadan itu kita tulis. Kemudian tempel di dinding rumah supaya apa? Menjadi motivasi kita untuk banyak-banyak beribadah di bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan tidak seperti air yang mengalir, tidak nyantai-nyantai saja, tapi tadi dijalankan dengan
serius, dengan giroh yang tinggi, dengan keinginan yang tinggi untuk mendapatkan ketakwaan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam khutbah kali ini. Maka sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama-sama dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab dan Sya'ban, yaitu doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna ila Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Karena umur kita itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menjamin kita itu masih bisa mencapai bulan Ramadan pada tahun ini. Maka marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk menjadi tamu di bulan Ramadan, untuk meraih pahala dan maghfirah yang Allah berikan di bulan Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر المؤمنين والمسلمين في فلسطين وفي مشارقها وفي مغاربها وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووفق صدورهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان اللهم
في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.